Haruna kembali ke dalam mobil. Melihat makanan Tristan masih belum dimakan dan hanya diaduk saja. Tidak tahan melihat Tristan seperti itu, ia pun bertanya. Kenapa tidak dimakan? Katanya lapar, tegur Haruna. Haruna menegurnya dengan dingin. Ia masih kecewa karena Tristan menjauhinya. Setelah kejadian mereka hampir memadu cinta, Tristan menjaga jarak dengan Haruna. Gadis itu berpikir kalau Tristan kecewa karena mereka gagal melakukannya. Haruna menilai kalau Tristan hanya ingin tubuhnya. Begitu tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dia segera membuangnya. Maaf Haruna. Soal malam itu aku. Jangan membahas hal itu. Aku tidak ingin mendengarnya, tukas Haruna. Ia menatap jendela, membuang pandangannya dari wajah Tristan. Apa kau marah? Tanya Tristan sambil menatap gadis yang memalingkan wajahnya ke jendela. Kamu menghindariku setelah kejadian malam itu. Apa aku hanya boneka penguasa hasratmu saja? Saat kau tidak puas dengan pelayanan bonekamu, kau mencampakkannya. Sudah seperti itu, tapi aku tidak boleh marah, begitu maksudmu, teriak Haruna. Ia terisak sedih. Tristan tertegun. Ternyata Haruna marah kepadanya karena dia berpikir, Tristan menghindarinya setelah gagal bercinta dengannya. Pemikiran mereka berseberangan. Tidak Haruna. Bukan seperti itu, tapi apa? Cecar Haruna. Aku ingin menjaga jarak darimu, karena itulah aku menghindar. Aku selalu kehilangan akal sehatku saat menyentuhmu. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku tidak ingin kau beranggapan bahwa aku masih pria brengsek seperti dulu. Aku tidak ingin kau membenciku dan aku kehilangan dirimu kembali, sesal Tristan. Haruna baru mengerti situasinya sekarang. Rupanya, pria di sampingnya ini ingin menghindari kontak fisik yang berlebihan dengannya. Bukan seperti yang ada di dalam pikiran Haruna selama ini. Haruna berhenti menangis. Ia menyeka air matanya dengan tisu. Lega rasa hatinya. Ketakutannya selama ini ternyata salah. Tristan menjaga jarak hanya karena tidak ingin melukai Haruna. Maaf, aku pikir. Jangan berpikir bahwa aku kecewa padamu. Aku sangat bahagia memilikimu. Apalagi sejak kamu setuju menikah denganku. Walaupun semua hanya demi raja, tapi aku tetap bahagia. Aku sangat mencintaimu Haruna, pungkasnya. Maaf, aku salah menilai, ucap Haruna dengan tatapan sendu. Kamu tidak salah, tapi aku. Jadi tolong, jangan marah lagi. Tristan menaruh kotak makanannya di atas dashboard. Ia mengambil tangan Haruna lalu mengecup tangan itu dengan lembut. Haruna tersenyum lebar. Mereka resmi berbaikan. Setelah beberapa hari terjadi perang dingin di antara mereka. Haruna mengambil makanan di atas dashboard. Kamu belum makan. Biar aku suapi, ucap Haruna sambil menyuapkan makanan ke mulut Tristan. Akhirnya, mereka bergantian saling menyuapi. Tristan juga khawatir Haruna kelaparan karena dia baru menyuap beberapa sendok makanannya dan Tristan sudah mengajaknya pergi. Makanan itu sudah habis, mereka minum dari botol yang sama. Tidak ada rasa jijik atau takut tertular penyakit. Mereka yakin, mereka sehat. Mereka merasa lebih romantis hanya dengan hal sederhana seperti itu. Siapa laki-laki itu? Aku lihat, sudah sering dia makan bersama kalian. Dia juga selalu duduk di sampingmu, ucap Tristan. Wajahnya yang masam, membuat Haruna mudah menebaknya. Kamu cemburu? Sangat. Jadi, jangan dekat-dekat lagi dengannya, ancam Tristan. Haruna mengangguk. Mereka segera pergi ke tempat seminar. Kesalahpahaman sudah diatasi. Mereka kembali seperti semula, hanya saja kali ini Tristan membatasi kontak fisik dengan Haruna. Yuka pulang ke rumah setelah lewat jam 10 malam. Setelah mengantar Leoni ke rumahnya, Yuka tidak segera pulang ke rumah. Ia pergi ke apartemen lamanya. Apartemen itu sudah dijual, ia hanya bisa duduk di parkiran. Memandangi lantai 5 gedung apartemen. Ia duduk berselonjor di kursi panjang. Kursi kayu itu biasanya dipakai untuk mereka yang kebagian tugas ronda. Namun, karena masih sore, kursi itu kosong. Jam 10 malam, terlihat 2 orang yang membawa senter. Ya, mereka yang malam ini bertugas. Yuka pun pergi dan pulang ke rumah. Di depan rumah,
ia disambut Sinta yang bertanya cemas. Yuka hanya bilang kalau dia berjalan-jalan saja. Ia tidak mau menambah beban pikiran Sinta. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya Sinta. Ia memutar tubuh Yuka, memastikan tidak ada luka ataupun cedera pada tubuh Yuka. "Yuka baik-baik saja, Bu. Cuma jalan-jalan saja." "Yuka capek, Bu. Ayo, kita tidur." Yuka menarik lengan Sinta. Mereka masuk ke kamar pavilion. Baru saja Yuka hendak berbaring setelah mengganti baju dengan piyama tidur. Christian menelepon. Yuka malas untuk menerima panggilan, tapi jika tidak diangkat, Christian akan curiga. Terpaksa Yuka menerimanya. "Sudah pulang?" Christian bertanya dengan lembut. "Sudah." Yuka menjawab sambil menguap. Ia menutup mulutnya menggunakan telapak tangan. "Oh, sudah malam, selamat tidur." Yuka menaruh ponselnya di nakas tanpa dimatikan terlebih dulu. Ia pikir Christian menutup panggilan teleponnya. Namun, Yuka salah. Christian masih mendengarkan suara Yuka. Dari seberang telepon, Christian berucap pelan sebelum menutup panggilan. "Kenapa kamu terasa semakin menjauh? Kita akan menikah 2 hari lagi, tapi bukannya semakin dekat. Justru kamu terasa semakin menjauh dariku." Yuka tidak mendengar ucapan Christian karena ia sudah berbaring di samping Sinta. Karena tidak lagi mendengar suara Yuka, Christian pun menutup panggilan teleponnya. Tengah malam, Haruna merasa haus. Ia keluar dari kamar dan mengambil air putih di dapur. Saat ingin kembali ke kamar, ia melirik ke lantai atas. Pintu kamar Tristan tertutup rapat. Namun, seakan ada yang mengarahkan kakinya untuk melangkah menaiki anak tangga. Haruna tiba di depan pintu kamar Tristan. Ia pernah melihat Tristan keluar dari kamar di samping kamarnya. Haruna penasaran, ia melangkah ke kamar itu. Haruna memutar gagang pintu. Entah memang tidak dikunci atau Tristan lupa menguncinya. Pintu terbuka. Kamar itu sangat gelap. Haruna masuk dengan langkah ragu. Ada rasa akrab dalam hatinya saat ia berdiri di dalam kamar. Tangannya meraba dinding untuk menyalakan lampu. Saklar itu tidak ada di dinding kanan, ia pun melangkah ke arah kanan pintu. Akhirnya saklar lampu ditemukan. Haruna menekannya. Cetrek! Ruangan menjadi terang. Kaki Haruna tiba-tiba gemetar. Seisi ruangan kamar itu terasa tidak asing baginya. Namun, ia sama sekali tidak mengingatnya. Matanya berkaca-kaca, entah karena apa, Haruna tidak tahu. "Kenapa aku merasa sangat sedih melihat kamar ini?" Haruna bergumam dengan bibir bergetar. Ia melangkah dengan kaki lemas. Mengamati setiap benda yang ada di kamar itu. Ranjang, sofa, lemari, dan barang-barang yang ada di kamar itu, semuanya sangat familiar. Kamar siapa ini? Kenapa aku merasa kalau ini, kamarku? Suara tangis raja, membuat Haruna segera pergi dari kamar itu. Haruna mematikan kembali lampunya, setelah itu menutup pintu kamar dan kembali ke kamarnya di lantai bawah. Yuka melangkah di atas karpet merah. Di depan, Kiara dan Vivi menjadi pengiring. Mereka menaburkan bunga sepanjang jalan menuju altar. Hari ini adalah hari bahagia bagi Christian dan Yuka. Laki-laki tampan itu berdiri dengan gagah di atas altar, menanti sang mempelai wanita yang sedang menghampirinya. Yuka sudah tidak memiliki orang tua, jadi Kamal yang mengantarnya menuju altar. Pernikahan diadakan di gereja terdekat dari rumah Tristan. Setelah acara pengucapan sumpah, mereka akan mengadakan acara resepsi di rumah Isham. Meskipun acara itu dikatakan sederhana, tapi bagi Yuka itu tetaplah acara resepsi yang lumayan mewah. Isham memang hanya mengundang orang-orang yang nomor kontaknya ada di dalam ponselnya. Namun, di dalam ponsel Isham tentu saja banyak sekali nomor kolega dan kerabat dari luar kota. Abimanyu dan Cantika juga hadir. Untuk acara pengucapan sumpah pernikahan, hanya para kerabat dan keluarga besar mereka saja yang menghadiri. Tamu undangan, mereka langsung datang ke rumah Isham. Menunggu kedua mempelai tiba di rumah Isham. Acara pengucapan sumpah dilakukan dengan tenang. Christian dan Yuka saling bertukar cincin setelah selesai mengucap sumpah. Tidak ada acara pelemparan bunga, karena Yuka memiliki kenangan buruk dengan acara tersebut. Setelah bertukar cincin, kedua pengantin dan keluarga besar mereka segera pergi ke tempat resepsi di rumah.
Haruna, Kiara, dan Raja satu mobil dengan Tristan, seperti satu keluarga kecil yang bahagia. 2 bulan lagi, mereka akan menyusul Christian dan Yuka. Tanggal pernikahan Haruna dan Tristan pun sudah ditentukan. Tiba di rumah Isam, kedua pengantin disambut riuh tepuk tangan dari para tamu undangan yang sudah hadir. Christian dan Yuka jalan bergandengan menuju pelaminan. Edi dan Isam sibuk menyapa para kolega. Saat Haruna masuk ke dalam rumah bersama Tristan, Cantika segera berlari menghampiri Haruna lalu memeluk kakinya. Gadis itu sebaya dengan Kiara, mereka juga akrab. "Tante Na." "Cantik kangen sama tante," celoteh anak itu. Haruna tidak mengingat Cantika. Abimanyu yang berdiri di depan Haruna pun terpaku. Tidak ada respon hangat saat Cantika menyapa Haruna. Tidak seperti beberapa bulan yang lalu saat di Sukabumi. Cantika merasa Haruna tidak senang dengan keberadaannya. Ia pun melepaskan kaki Haruna dan bersembunyi di belakang ayahnya. Kiara maju dan mengajak Cantika pergi mengambil makanan untuk menghibur kesedihannya. Setelah Cantika pergi, Abimanyu bertanya pada Haruna. "Maaf kalau Cantika terlalu berisik." "Bagaimana kabarmu Haruna?" tanya Abimanyu. "Anda siapa Pak?" Haruna bertanya balik. Abimanyu tercengang saat Haruna bersikap seolah tidak mengenalnya. Ia ingin bertanya kembali kepada Haruna. Namun, Tristan segera menarik tangan Abimanyu keluar. Mereka berdiri di halaman depan. Haruna menatap kepergian mereka dengan pandangan bingung. Raja haus dan perlu minum ASI, Haruna membawa Raja ke ruang baca. Kilasan masa lalu saat Haruna berbicara dengan Edi terlintas dalam memorinya. "Sepertinya, aku memang sudah berhubungan dengan keluarga Isam sejak lama." Semua kilasan dan bayangan masa lalu yang hadir, pasti berhubungan dengan Tristan dan keluarganya. Apa sebenarnya yang membuat aku pergi meninggalkan Tristan dulu? Haruna duduk di sofa dan menyusui Raja di sana. Di halaman, Tristan mengajak Abimanyu berbicara. Ia menceritakan kecelakaan yang membuat Haruna kehilangan ingatan. Tristan menceritakan kejadian percobaan pemerkosaan Haruna, tapi ia tidak menceritakan masa lalu Haruna. Menurut Tristan, masalah antara dirinya dan Haruna dulu adalah masalah yang sangat privasi. Jadi, dia tidak mengingat kejadian setahun yang lalu? Benar. Menurut dokter, tidak ada yang bermasalah dengan kepalanya. Ingatan yang hilang itu adalah dorongan psikologi dari dasar hati Haruna. Ia seperti sengaja ingin melupakan kejadian setahun yang lalu. Aku harap kau tidak memaksa Haruna mengingatmu, pinta Tristan. Aku mengerti. Aku harap dia segera sembuh. Abimanyu terlihat sedih. Ia sudah merelakan impiannya menjadi suami Haruna dan memilih bersahabat. Namun, takdir juga tidak mengizinkan mereka berhubungan sebagai sahabat. Dengan hilangnya ingatan Haruna, hubungan persahabatan mereka pun tidak berarti lagi karena Haruna bahkan tidak mengingat Abimanyu. Mereka kembali ke dalam. Tristan tidak melihat Haruna dimanapun. Ia bertanya kepada Sinta. Calon ibu mertuanya itu menunjuk ke arah ruang baca. Tristan segera mencarinya ke ruang baca. Di halaman, ada sebuah mobil yang baru saja tiba. Leoni datang sambil membawa sebuah kado yang sangat besar. Ia memakai gaun putih panjang tanpa lengan. Dengan senyum lebar, ia melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang disulap menjadi ruang resepsi. Leoni! Seruni memekik sambil menutup mulutnya yang menganga. Tidak hanya Seruni, tapi Isam dan Edi juga terbelalak saat melihat Leoni masuk. Keluarga Isam sangat mengenal wanita itu. Ya, dia adalah tunangan Christian yang meninggal dalam kecelakaan mobil 6 tahun yang lalu. Leoni melangkah pasti menuju Yuka dan Christian. Yuka tersenyum melihat teman barunya sungguh-sungguh datang ke acara pernikahannya. Christian yang sedang berbicara dengan koleganya, tidak mengetahui kedatangan Leoni. Sampai ia mendengar suara orang yang sangat dikenalnya. Selamat atas pernikahanmu. Ini hadiah dariku, ucap Leoni sambil memberikan kadonya kepada Yuka. Christian menegang kaku. Posisinya yang saling membelakangi, membuat ia tidak melihat wajah Leoni. Namun, suara itu adalah suara yang sangat akrab di telinganya. Perlahan Christian berbalik. Tubuhnya semakin kaku, seakan tertancap di lantai. Suara itu benar-benar milik orang yang dilihatnya di depan resto. Waktu itu, Christian belum yakin dengan penglihatannya. Kali ini, gadis itu berdiri di depannya. Dengan jelas, Christian melihat wajahnya.
Leoni, pekik Christian. Apa kabar Chris? Leoni menoleh dan menyapa Christian sambil tersenyum. Kalian saling kenal? Tanya Yuka. Christian membisu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak mungkin kalau Christian mengatakan bahwa Leoni adalah tunangannya. Christian melirik jari manis Leoni. Di sana masih tersemat cincin yang Christian berikan padanya. Kenapa aku merasa hubungan mereka tidak biasa? Christian terlihat sangat terkejut saat menyapa Leoni. Semoga saja, ini hanya dugaanku saja. Kami teman lama. Aku tidak menyangka, saat bertemu kembali, ternyata di hari pernikahannya. Selamat Chris, ucap Leoni sambil mengulurkan tangannya. Christian mengangkat tangannya dengan gemetar. Semua keganjilan sikap Christian tidak luput dari perhatian Yuka. Semakin lama, ia semakin yakin mereka bukan hanya sekedar teman lama. Mereka tidak segera melepaskan tangan. Pandangan keduanya begitu dalam. Yuka tersenyum kecut. Bagaimana bisa, mereka berdua seakan tidak menganggap keberadaan Yuka. Leoni, silakan menikmati hidangan yang disediakan. Jangan sungkan, ucap Yuka. Mereka menarik tangan masing-masing. Leoni tersenyum lalu pergi meninggalkan Yuka dan Christian. Senyum Yuka menghilang setelah Leoni pergi dari hadapannya. Hatinya bagaikan api yang membara, jantungnya seperti ditusuk ribuan pedang. Sakitnya melebihi saat dirinya kehilangan ayahnya, Mamoru Okino.